Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kewirausahaan. Kami hari ini ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu Malibu Tech. Kelompok kami berisikan Kenneth Jose, Mega Irene Agustina, Muhammad Radika Januar, dan juga Stanley. Next. Oke, Malibu Tech ini sebenarnya adalah sebuah kreatif agensi, dan tujuan kami adalah untuk membantu para business owner untuk melakukan transformasi kepada bisnisnya ke era digital, secara lebih tepatnya dengan sosial media marketing. Kenapa sosial media? Karena seperti kita tahu bahwa sosial media zaman sekarang itu sudah sangat powerful. Bahkan sekitar 4,7 miliar orang dari 8 juta miliar orang yang ada di dunia itu sudah mulai menggunakan sosial media. Jadi target marketnya sangat besar sekali. Dan menurut saya para pemilik bisnis pasti tertarik untuk bisa ngembangin atau memulai sosial media marketing. Next. Nah, dari segi target market, kami mengincar untuk para bisnis menengah ke atas, khususnya bagi para bisnis yang belum pernah atau sudah pernah dan gagal dalam melakukan sosial media marketing. Alasannya kenapa bisnis menengah ke atas? Karena pertama itu memiliki ekonomi yang cukup. Biasanya bisnis yang sudah menengah ke atas pasti sudah stabil dan sudah memiliki ekonomi yang berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ingin menjangkau lebih banyak kalangan customer. Nah, biasanya bisnis yang menengah ke atas itu mereka sedang gencar-gencarnya adalah memperjuangkan customer-customer baru dan memperluas market mereka. Next. Nah, tujuan kami sendiri seperti ini. Di sisi kiri bisa dilihat bahwa di situ ada bisnis, dan di sisi kanan adalah para calon customer baru. Penghubungnya adalah sosial media, tapi banyak orang yang banyak bisnis-bisnis yang nggak paham tentang gimana cara mengembangkan sosial media atau kegunaan sosial media seperti apa, gimana cara gunain dan lain-lain. Disitulah kami sebagai Malibu Tech akan membantu mereka untuk bisa melakukan sosial media marketing. Next. Nah, kami juga mempunyai beberapa kompetitor yaitu Zando.id, Instinct Marketing, Adsport, dan juga Ku Kreatif. Nah, biasanya kompetitor-kompetitor yang saya sebutkan ini adalah kompetitor langsung karena mereka juga menjual atau menawarkan jasa yang sama seperti yang kami tawarkan, yaitu social media management. Next. Nah, sebagian besar dari yang tadi kami sebutkan adalah hasilnya kami menemukan bahwa masih banyak peluang bisnis-bisnis di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sosial media sebagai tempat mereka melakukan branding dan juga marketing. Jadi kayak bisnis-bisnis tuh setiap tahunnya pasti banyak yang baru dan mereka tuh rata-rata masih kurang pengetahuan tentang sosial media dan mereka masih belum menggunakan sosial media sebagai tempat mereka untuk melakukan branding dan juga marketing. Terus kami memiliki target market yang tepat dan juga terperinci. Selain itu, kami juga memiliki banyak pesaing secara langsung. Namun kami memiliki poin yang unggul yang membuat kami siap untuk bersaing dengan pasar yang ada. Next. uh, industri, customer, and competitor. Jadi yang pertama itu industri overview. Uh, industri overview sudah industri creative agency sudah terjadinya kenaikan pasar yaitu 8,6% pada tahun 2021. Itu sekitar 346,12 juta miliar. Uh, Lalu tahun 2022 naik hingga 376,18 juta. Namun akan diperkirakan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2025 hingga 473,1 juta. Next. Competitor analysis. Jadi yang pertama itu ada instinct marketing. Instinct marketing adalah layanan digital marketing untuk UMKM hingga perusahaan besar untuk menangani sosial media, mempromosi akun sosial media, dan juga menangani solusi IT business. Perusahaan tersebut sudah ada sejak tahun 2018. Lalu berikut ada harga-harga dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah bronze. Bronze diperkirakan harganya sekitar 1,499.000. Lalu yang gold 2.900.000 rupiah. Next. Lalu yang kedua ada AdSword. AdSword itu adalah partner resmi bersama TikTok untuk melayani content creator dan juga live streamer.
Password tersebut juga sudah melayani beberapa aplikasi-aplikasi yang terkenal seperti contohnya Grab, Fujifilm, Lion Parcel, Giordano, dan juga Mandiri. Lalu harganya seperti desain Instagram, feed, dan story itu di 1 juta rupiah. Lalu Instagram Reels dan TikTok itu 2.500.000. Dan TikTok Live itu di harga 3 juta rupiah. Next. Uh, Lalu Ku Kreatif. Tim Ku Kreatif berasal dari mulainya mendengarkan kebutuhan dari masyarakat yang ingin memasarkan produk yang cepat. Tim Ku Kreatif tersebut juga sudah banyak membantu pelanggan-pelanggannya untuk menghemat setidaknya 30.000 dolar per tahunnya. Lalu harganya tersebut untuk 5 sampai 9 video editing itu di 1.497 dolar. Lalu Nonstop Kreatif itu di harga 2.497 dolar. Lalu Optimize All Content itu ada pada harga 4.997 dolar. Next. Oke, untuk Malibutek sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Malibutek akan menjadi jembatan penghubung antara bisnis-bisnis tradisional untuk bertransformasi untuk bisa memasuki era pemasaran secara digital. Kami akan membantu langkah demi langkah para klien kami untuk bisa sepenuhnya memanfaatkan sosial media sebagai tempat mereka menjangkau lebih banyak lagi calon customer dari seluruh dunia. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, jadi kita akan rata-rata akan menghandle seluruh kebutuhan sosial media dari mereka, baik itu dari segi dari awal sampai dengan akhir. Next. Nah, untuk opportunity ya, setiap tahun kita tahunya pasti ada banyak sekali ribuan atau ratusan bahkan sampai ribuan bisnis baru di Indonesia. Terus juga kita juga tahu bahwa setiap hari kenaikan peningkatan pengguna sosial media di dunia itu semakin besar. Otomatis market dari sosial media semakin baik. Terus yang ketiga adalah masih sedikit orang yang paham tentang algoritma sosial media atau cara mengembangkannya dan bagaimana cara sebetulnya untuk memanfaatkan sosial media bagi kebutuhan brand. Dan yang terakhir adalah biaya yang relatif lebih rendah. Jadinya di sini kami melihat ada poin unggul dari kami, di mana bisnis itu pasti setiap tahunnya banyak, terus juga peningkatan di sosial media. Jadi ketika digabungkan itu akan menjadi sebuah poin positif yang sangat menguntungkan bagi keduanya. Terus juga kami di sini melihat masih sebenarnya tidak terlalu banyak kreatif agensi atau orang-orang yang paham tentang algoritma Instagram. Jadinya kami di sini terjun sebagai seorang profesional yang akan membantu brand untuk mengembangkan sosial media marketing mereka dengan biaya yang relatif lebih rendah. Next. Nah, untuk strateginya sendiri, yang pertama kami akan membangun keperluan sosial media kami. Jadi pertama-tama kami akan membangun sosial media kami sendiri dan mengembangkan sosial media kami sendiri terlebih dahulu. Terus yang kedua, kami akan memberi banyak waktu atau pelajaran kepada para calon customer kami melalui sosial media tersebut tentang seberapa pentingnya sih sebetulnya sosial media dan seberapa powerfulnya sosial media itu. Jadi sering kita kasih tahu bahwa pengguna sosial media itu segini dan berapa orang yang bisa kalian jangkau dengan bisnis kalian dan segala macam seperti itu. Dan yang ketiga, kami akan mulai menerapkan jasa sosial media management di mana para klien kami bisa memulai menggunakan cara sosial media marketing tanpa harus berusaha sama sekali dan dengan hanya biaya yang relatif lebih rendah. Jadi setelah kami edukasi, barulah kami melakukan produk kami. Bahwa sebenarnya sosial media itu kalian nggak perlu sulit bagi sebuah bisnis, karena bisa menggunakan jasa kreatif dari kami yang akan menghandle seluruh kebutuhan sosial media marketing mereka. Next. Oke, selanjutnya adalah produk description. Nah, produk kami sebetulnya adalah jasa sosial media management seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, jasa sosial media management ini meliputi adalah pertama itu pembuatan ide konten. Jadi idenya dari kami, kedua syuting ide konten tersebut, nah yang melakukan syuting, video dan segala macam itu juga dari kami. Yang ketiga pengeditan konten tersebut, lalu penulisan copywriting, caption, riset hashtag, sampai dengan iklan itu kami. Nah, secara gambaran besarnya dari mulai ide dari sebuah konten yang akan timbul di sosial media sampai dengan konten itu dipost di sosial media para klien kami itu biar semua Malibu Tech yang handle. Next.
Selanjutnya adalah marketing plan. Marketing plan kami bagi menjadi dua, yaitu datang ke customer potensial dan juga sosial media. Oke, next. Nah, untuk customer analysis, seperti yang udah bisa kita lihat di data di sini, kami sudah lakukan Google Form untuk melakukan beberapa survei. Yang pertama, apakah Anda aktif dalam menggunakan sosial media? Bahkan 17 orang merespon 100% ya, mereka aktif dalam menggunakan sosial media. Dan yang selanjutnya, apakah Anda tertarik untuk membuat bisnis baru di sosial media? Dan jawabannya sekitar 82,4% menjawab ya. Berarti dari sosial media ini kita bisa lihat bahwa sudah sangat powerful untuk digunakan sebagai sebuah bisnis. Next. Di sini juga jika Anda mempunyai bisnis yang baru, Anda lebih tertarik tradisional marketing atau juga digital marketing. Dan di sini bisa kita lihat dominannya adalah digital marketing dan juga uh, secara digital marketing, di mana tradisional marketing hanya berlaku 11,8%. Dan juga jika hadir adanya agensi yang akan mengurus semua keperluan marketing di sosial media, apakah Anda tertarik? Dan jawabannya iya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dari 17 orang saja uh, sudah banyak yang tertarik bahwa digital kreatif atau jasa sosial media management tadi akan sangat membantu bagi para bisnis. Oke, next. Oke, seperti tadi saya sebutkan, marketing yang pertama adalah datang ke customer potensial. Nah, kita membutuhkan beberapa proses, yaitu yang pertama proses pencarian, di mana kita akan menggunakan Google mencari bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita, yang menurut kita potensial untuk kita kembangkan secara sosial medianya. Lalu kita datang ke tempat tujuan, bertanya apakah sudah ada yang handle sosial medianya atau belum, atau sudah mulai mengembangkan sosial media marketing atau belum, dan lain-lain. Dan kita mencari bagian PRC atau person in contact-nya, bagian marketing biasanya. Nah, di sana kami akan berbicara dan menjelaskan produk-produk kami dalam bentuk presentasi dan kami akan menjual produk kami kepada mereka uh, dengan perkataan bahwa kami ingin membantu mereka untuk mengembangkan bisnis mereka melalui sosial media. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya melewati sosial media. Nah, kami juga bisa memarketingkan produk kami melalui sosial media, yaitu yang pertama dengan cara organik, yaitu mengopost konten yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, dengan cara edukasi, lalu di akhir kami akan soft selling. Yang kedua juga kami bisa melakukan iklan-iklan yang ada di sosial media, karena sosial media sekarang rata-rata sudah memiliki iklannya masing-masing, yang menurut saya sendiri pribadi itu cukup sangat powerful. Yang ketiga adalah menggunakan jasa dari influencer. Nah, menurut saya influencer ini juga salah satu marketing yang sangat baik di zaman sekarang untuk menjangkau target market yang lebih luas. Next. Nah, di sini ada beberapa produk mix dari kami. Yang pertama itu paket kami terdiri dari dua paket. Yang pertama itu paket feed Instagram atau berbentuk foto. Nah, di sini dilihat ada tiga paket, yaitu paket newbie, paket light, dan paket pro. Perbedaan dari tiga paket ini adalah apa yang didapatkan. Dan untuk paket newbie sendiri sekitaran harga 1,2 juta, untuk paket light 1,499 juta, dan untuk paket pro di 1,799 juta. Seperti yang sudah dilihat, di sini kami menggunakan psikologi harga sehingga harga kami sehingga calon potensial klien biasanya akan memilih paket pro karena dengan harga yang relatif tidak jauh bisa mendapatkan hal yang lebih banyak. Next. Nah, untuk paket kedua kami adalah paket Reels dan TikTok atau paketnya berbentuk video. Nah, di sini ada dua doang, yaitu untuk paket Reels dan video Lite dan juga yang Pro. Nah, perbedaannya adalah di sini sama seperti yang tadi, dari berapa banyak konten didapatkan dan juga kelengkapan dari social media management tadi. Nah, untuk harga yang lain sendiri berada di 3.799.000, sedangkan yang Pro itu berada di 3.999.000. Nah, seperti yang saya sudah katakan, di sini saya menggunakan psikologi harga sehingga customer lebih didorong untuk menggunakan paket Pro. Next. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan bagian operation yang meliputi location, insurance, facilities and equipment, dan employees. Pertama, lokasi usaha. Malibu Tech tidak memiliki physical building, melainkan mengerjakan tugasnya secara remotely. Dan saat ini, kami akan mengerjakannya di tempat tinggal masing-masing, sehingga jika kita berdiskusi atau ketemu dengan klien, maka kita akan melakukannya secara online via Zoom. Ataupun jika ketemu, maka kita akan ketemu di tempat yang kami sepakati bersama, contohnya bisa di cafe.
Untuk asuransi, kami memiliki asuransi uang dan harta, agar jika ada peristiwa seperti kebakaran atau rusaknya yang tidak disengaja peralatan, maka akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Peralatan yang kami miliki saat ini adalah kepunyaan pribadi, sehingga kami tidak memerlukan masukan modal awal untuk membeli peralatan untuk perusahaan. Tetapi kami masukkan ke tabel apa yang kami miliki saat ini untuk perusahaan ini, dan harga dari peralatan tersebut. Karyawannya juga yang ada di perusahaan merupakan dari owner dan pendiri perusahaannya, sehingga tidak memerlukan orang lain dari luar. Job description kami masukkan di slide berikutnya. Next. Yang pertama saya perlihatkan dulu peralatan apa saja yang kami masukkan. Jadi total ada 7 peralatan yang kita masukkan ke dalam perusahaan. Pertama laptop, kedua stand lighting, 3 kamera, keempat handphone, kelima gimbal atau stabilizer, keenam mikrofon, ketujuh aplikasi Google Drive. Dan di kanannya di total harga kami lampirin harga total semua peralatan yang kami punya. Next. Dan slide ini menjelaskan job description dari employee. Yang pertama, owner. Owner tugasnya adalah untuk mendapatkan semua laporan yang mengenai perusahaannya dan juga memberi arahan kepada bawahnya. Yang kedua, media sosial spesialis. Ia mempunyai tugas untuk membangun identitas brand, membuat perencanaan strategi perusahaan, dan konten digital. Ketiga, fotografer dan videografer. Karyawan tersebut memiliki 2 tugas sekaligus. Dia memiliki tanggung jawab saat membuat konten ataupun saat photoshoot. Keempat, editor. Mempunyai tugas untuk menyunting film atau foto dan memberikan finishing pada konten tersebut. Copywriter mempunyai tugas untuk membuat teks promosi dan caption sehingga dapat menarik perhatian dari orang lain. Yang terakhir, admin. Ia memiliki tugas untuk memegang sosial media perusahaan. Dan di atas semua itu, semua bidang di atas mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan laporan kepada owner perusahaan. Next. Development plan. Development plan timeline. Malibu Tech memiliki timeline untuk melakukan pengembangan dalam 3 bulan ke depan. Berikut adalah tabel development timeline yang akan dilakukan selama 3 bulan. Next. Di bulan yang pertama itu di bulan Januari, kegiatan yang kami lakukan adalah persiapan. Keterangannya adalah membuat sosial media Malibu Tech seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Lalu Februari, kami akan melakukan iklan. Membuat iklan di media sosial untuk mengenal kepada pelanggan-pelanggan service apa yang kami miliki. Lalu di bulan Maret, kami akan melakukan pencarian influencer atau artis untuk mendukung dan memperluas jangkauan calon customer dari Malibu Tech. Next. Growth plan. Growth plan adalah rencana atau ide yang dimiliki oleh Malibu Tech untuk mendapatkan dapat berjalan dan berkembang ke depannya. Lalu contoh-contoh growth plan Malibu Tech adalah meningkatkan kinerja dengan cara melatih pekerja agar dapat mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Lalu mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Lalu menghasilkan karya-karya yang unik dan bagus. Lalu yang kedua itu meningkatkan branding dengan cara mengiklankan jasa tersebut kepada influencer untuk meningkatkan follower sosial media. Next. Dan di slide tersebut adalah tim manajemen kami yang sudah kami bentuk. Tim yang kami bentuk adalah dari anggota founder perusahaan ini. Kami memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang masing-masing. Dan orang yang dibutuhkan cukup untuk menjalankan perusahaan Malibu Tech. Berikut adalah tim manajemen kami. Yang pertama, Kenneth Jose sebagai owner atau copywriter. Dan kedua, Mega Irene Agustina sebagai sosial media spesial. Ketiga, saya sendiri Muhammad Rika Januar sebagai foto dan videografer sekaligus. Dan yang terakhir, Stanley itu sebagai editor atau admin.
Next. Jadi perusahaan startup memiliki berbagai rintangan karena adanya resiko, terutama di dunia digital. Sehingga perusahaan kami menganalisa berbagai resiko di aspek-aspek yang bisa menghambat jalannya perusahaan. Kita menganalisa resiko dari internal maupun eksternal. Dan kita juga mampu membuat solusinya agar rintangan bisa dapat dilalui. Yang pertama, internal risk. Kurang komunikasi antar rekan kerja. Dampak tersebut dapat menimbulkan resiko yang cukup tinggi. Akibat dari resiko itu bisa membuat proyek tidak bisa selesai sesuai deadline yang diinginkan oleh klien. Yang berakhir, klien tidak mempercayai dengan jasa perusahaan kami. Yang kedua, tidak ada bangunan untuk tempat kerja dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Seterusnya ada external risk. Perubahan sosial media semakin cepat dengan seiringnya tahun, kami dapat melihat bahwa media sosial yang dipakai masyarakat lebih banyak dan berkembang secara cepat. Next. Ini merupakan solusi yang bisa dapat kami berikan. Ada 3, yaitu pertama, kami dari awal harus memiliki komunikasi transparan dan efektif, sehingga rekan kerja dapat melihat progres kerja kita. Dan kedua, kami sadar dengan resiko dengan tidak mempunyai physical workspace, tapi seiringnya teknologi baru untuk meeting online via Zoom atau Microsoft Teams, kami bisa mengerjakan proyek tanpa ketemu satu sama lain. Dan yang ketiga, kami akan berusaha beradaptasi dengan media sosial dipakai masyarakat, sehingga calon klien dapat menjangkau kami lebih mudah. Next. Baik, selanjutnya dengan financial plan. Saya akan menjelaskan beberapa data finance information dari bisnis ini. Oke. Yang pertama, basis of presentation. Di sini ada dijelaskan investasi awal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kami tidak memiliki physical building dan kami tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa. Dan di sini tertulis kami membutuhkan desain interior, renovasi furniture, peralatan perlengkapan, dan juga kas awal. Dan di sini tertera ada total investasi awal. Selanjutnya di sini ada asumsi bisnis. Di sini ada beberapa paket seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu paket feed management, newbie, paket feed Instagram Lite, paket feed Instagram Pro, paket video Reels dan TikTok Lite dan Pro. Di sini saya membuat asumsi selama 5 tahun dan di sini bisa terlihat seperti diagram yang tertera di sini. Selanjutnya, saya juga membuat operational cost assumption. Di sini saya juga membuat asumsi pengeluaran-pengeluaran seperti listrik, internet, beban promosi, gaji, dan juga contohnya seperti untuk membeli pulsa untuk handphone admin. Dan di sini juga tertera ada total operational cost-nya. Dan ini untuk financial statement. Nah, yang ini pertama saya melampirkan ada income statement. Di sini ada income statement dan tertera ada beberapa paket dan total pendapatan. Selanjutnya operational statement. Dan ini tertera ada pengeluaran-pengeluaran operasional, dan yang terakhir di sini juga ada tertera data financial asset. Nah, di sini juga ada tertera current asset, yaitu ada kas kami, perlengkapan, dan non-current asset kami juga tertera di sini.
ada akumulasi depresiasi, peralatan. Nah, lalu total tersebut dijadikan satu dan jadilah total aset kami. Sekian dan terima kasih.